Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firza Tahtaki dan kedua teman saya, Rendika Aryansa dan Gilda Irsyad Badrika, akan menerangkan tentang aplikasi elektrokimia, yaitu aki dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang berkenan dengan interkonversi energi listrik dan energi kimia. Ilmu ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari aplikasi elektrokimia ini misalnya penggunaan aki. Penjelasan aki terbagi menjadi 4, yaitu definisi aki, fungsi aki, proses kerja dan bagian-bagian aki, dan reaksi di dalam aki. Bagian-bagian pada aki. Yang pertama, ada terminal negatif, lubang ventilasi, sel konektor positif. Keempat, ada terminal positif. Yang kelima, sel konektor negatif. Keenam, konektor plat negatif. 7, 1 unit sel. Ke-8, sel separator. Yang terakhir, bodi aki sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rendika Aryansa. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi ini. Definisi aki, yaitu pertama, aki atau strok baterai adalah sebuah sel atau elemen sekunder dan merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, kutub positif aki menggunakan lempeng oksida dan kutub negatifnya menggunakan lempeng timbale, sedangkan larutan elektrolitnya adalah larutan asam sulfat. Yang ketiga, ketika aki dipakai terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapan pada anode atau reduksi dan katode oksidasi. Selanjutnya, akibat dalam waktu tertentu antara anode dan katode tidak berbeda potensial, artinya aki menjadi kosong. Selanjutnya, supaya aki dapat dipakai lagi harus diisi dengan cara mengalirkan arus listrik ke arah yang berlawanan dengan arus listrik yang dikeluarkan aki itu. Ketika aki diisi akan terjadi pengumpulan muatan listrik. Selanjutnya, pengumpulan jumlah muatan listrik dinyatakan dalam ampere jam, disebut tenaga aki. Pada kenyataannya, pemakaian aki tidak dapat mengeluarkan seluruh energi yang tersimpan aki itu. Oleh karena itu, aki tidak mempunyai rendemen atau efisiensi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Fungsi aki. Aki berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Slide selanjutnya. Proses kerja dan bagian-bagian pada aki. Yaitu ada anoda. Anoda ditandai di sini dengan kutub negatif dan katoda ditandai dengan kutub positif. Dan di dalamnya itu ada bagian-bagian yaitu larutan elektrolit, anoda, dan katoda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Gilda Irsyad Badrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada aki. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada aki bisa dilihat pada gambar yang ada di layar ini. Anoda merupakan
sebuah reduksi dari aki, dan katoda merupakan oksidasi dari aki yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian setelah itu dapat menghasilkan reaksi total. Penjelasan, aki merupakan sel yang dapat diisi kembali sehingga aki dapat dipergunakan secara terus-menerus. Ada dua mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi penggunaan aki merupakan sel volta, dan reaksi pengisian menggunakan arus listrik dari luar seperti peristiwa elektrolisis. Yang selanjutnya ketika aki digunakan, anoda Pb dan katoda PbO2 bereaksi dengan SO4 2- menghasilkan PbSO4. PbSO4 yang dihasilkan dapat menutupi permukaan lempeng anoda dan katoda. Jika terlapisi seluruhnya, maka lempeng anoda dan katoda tidak berfungsi. Akibatnya, aki berhenti menghasilkan listrik. Selanjutnya, saat aki menghasilkan listrik, dibutuhkan ion H+ dan ion SO4 2- yang aktif bereaksi. Akibatnya, jumlah ion H+ dan ion SO4 2- pada larutan semakin berkurang dan larutan elektrolit menjadi encer. Maka arus listrik yang dihasilkan dan potensial aki semakin melemah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi saat aki digunakan atau saat aki menyala. Bisa dilihat pada gambar tersebut reaksi-reaksi anoda, katoda, dan reaksi totalnya. Penjelasan. Selama proses penggunaan maupun pengecasan aki terjadi reaksi sampingan yaitu elektrolis air, dan tentu saja ada air yang menguap. Dengan demikian penting untuk menambahkan air terdistilasi ke dalam baterai timbal. Baru-baru ini jenis baru elektroda yang terbuat dari paduan timbal dan kalsium yang dapat mencegah elektrolisis air telah dikembangkan, dan baterai modern dengan jenis elektroda ini adalah sistem tertutup dan disebut dengan baterai penyimpanan tertutup yang tidak memerlukan penambahan air. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.